Halo, selamat siang anak-anak kelas 9 dari kelas 9 Argasunya sampai kelas 9 Soka 5. Saya Pak Bondan mewakili seluruh wali kelas 9 akan mengetengahkan materi PKT atau Pendidikan Karakter Utara Kanita. Maka sebelumnya kita dengan salam yang sama, dengan semangat yang sama ya. Yuk, kita ucapkan salam Tarakanita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Baiklah, anak-anak, pada pertemuan PKT di bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai, ya, yang pertama, kemarin sudah kita bahas celebration tentang sikap syukur dengan doa. Terima kasih atas doa-doanya. Sungguh bagus semua doa-doa kalian, semoga terkabul dan diterima oleh Tuhan. Dan kalian pun tetap menerapkannya dengan baik karena hanya doa saja belum cukup, tapi dengan usaha. Maka ada semboyan ora et labora. Di tema yang kedua ini sudah dijelaskan di depan, tertulis di depan ya, bahwa tema kedua ini tentang tabah dan daya juang untuk mencapai keberhasilan hidup. Jadi tema pokoknya ada tabah, ada daya juang, dan sukses. Maka di sini kita akan membahas dulu satu persatu mengenai hidup itu butuh perjuangan. Jadi ada daya juang di sana. Hidup itu butuh ketabahan, kesabaran, ketekunan, keuletan, sehingga memunculkan nantinya kepada tujuan kita masing-masing punya kesuksesan atau keberhasilan hidup. Ini mengenai topik tema yang kedua. Apa itu tabah? Tabah adalah sikap hidup yang kuat terhadap musibah, masalah hidup maupun secara positif yang nantinya secara positif kita harus memampukan diri untuk mengatasi segala tekanan atau stres atau putus asa. Maka kita sebagai orang beriman, sebagai manusia yang kuat, punya akal budi, kita harus dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Tidak langsung putus asa, tapi seperti kata Bu Tejo, jadi manusia yang solutif, harus bisa menyelesaikan masalah dengan salah satunya bersikap tabah. Itu sisi prinsip manusia dalam menghadapi suatu permasalahan. Maka kita harus belajar dari suatu inspirasi ya, bahwa kita berjuang, mungkin kita bersyukur, kita diberikan kelengkapan jasmani, baik itu badan kita utuh. Namun bisa dilihat di sini pernah dengar ya tokoh yang bernama Nick Vujicic. Nah ini profilnya yaitu seorang motivator yang berkebangsaan Australia, Melbourne, lahir di Melbourne, Australia pada tanggal 14 Desember 1982. Nah, dia mendapatkan gelar 2 yaitu bidang akuntansi dan perencanaan keuangan di Universitas Griffith. Maka hasilnya setelah lulus menjadi penginjil, pengkhotbah dan motivator dan memiliki istri dan 2 anak. Nah, kata-kata yang muncul dan sangat menginspirasi dunia yaitu bahwa jika kamu ditolak, diterima saja dengan ikhlas, sabar. Terus, jika kamu merasa tidak dicintai, maka lepaskanlah. Jika mereka memilih seseorang atau sesuatu daripadamu, carilah yang lain. Ingat, dalam setiap penolakan ada penerimaan dari seseorang yang jauh lebih baik. Maka kesuksesan, kata kunci yang tadi di tema tadi, keberhasilan atau kesuksesan dan masa depan tidak ditentukan oleh garis tangan. Karena Nick Vujicic sendiri nggak punya lengan, apalagi tangan yang memiliki garis. Bahkan orang yang tidak memiliki garis tangan punya masa depan yang cerah dan mampu mengatasi permasalahannya. Ini kita lihat dulu video mengenai Nick Vujicic.
seseorang tanpa lengan dan kaki. Ia menerbitkan banyak buku, berakting dalam film, dan diundang di dalam berbagai macam acara program TV show di Indonesia dan di luar negeri. Kini ia pun menjadi pembicara yang terkenal di dunia. Dia adalah Nick Vujicic. Apa yang membuat Nick menjadi pribadi yang luar biasa? Karena Nick merasa hidupnya berharga. Dia percaya bahwa Yesus menciptakannya di dunia ini dengan potensi dan tujuan hidup. Keterbatasan fisiknya bukanlah penghalang untuk mengembangkan potensi dalam meraih mimpinya. Ia berusaha untuk berbagi ke sekolah, menjadi seorang motivator walaupun ia tidak punya pengalaman. Lantas, apa yang Nick lakukan? Nick memutuskan untuk menelepon berbagai sekolah dan mau berbagi cerita tentang hidupnya. Ternyata 52 sekolah menolaknya. Hingga di sekolah yang ke-53, ada yang memberi kesempatan untuk dia menjadi seorang pembicara. Kesempatan inilah yang ia manfaatkan. Hingga saat ini, ia menjadi pembicara yang dipakai Tuhan luar biasa. Jika Tuhan saja bisa memakai seseorang yang tanpa lengan dan tanpa kaki untuk dipakai dengan luar biasa, apalagi kamu. Kamu yang tercipta dengan spesial, kamu yang tercipta dengan luar biasa, kamu yang tercipta dengan penuh potensi. Wow, gak peduli dari mana kamu berasal, seperti apa latar belakang kamu, atau bagaimana masa lalu kamu tetap spesial. Dan banyak yang bertanya, tapi apa yang harus aku lakukan? Hanya satu yang kamu lakukan, yaitu dekatkan diri kamu kepada Tuhan. Karena dialah yang sudah menciptakan kamu. Dan dia tahu seperti apa karakter kamu dan seperti apa tujuan hidup kamu. Satu kuncinya, ketika kamu tahu apa yang sudah menjadi tujuan Tuhan menciptakan kamu, maka kamu akan melakukan itu dengan sangat bahagia. Kamu akan melakukan itu dengan sepenuh hati. Setiap manusia diberi talenta yang luar biasa. Tinggal bagaimana kamu mengembangkan talenta itu untuk kemuliaan namanya. Baiklah, itu inspirasi dari cerita seorang tokoh namanya Nick Vujicic. Nah, mengenal Nick Vujicic, ada tokoh yang sangat besar, namanya Albert Einstein. Dia terkenal sangat jenius, mempunyai IQ di atas rata-rata kecerdasan orang. Nah, kata-kata yang sangat dia pegang adalah rahasia dia jenius. Apa rahasianya, anak-anak? Dia tidak pernah menyerah. Pemenang tidak pernah berhenti, dan mereka yang tidak pernah berhenti, yang berhenti tidak akan pernah menang. Itu ya. Itu kata-kata motivasi dari seorang tokoh yang pernah gagal atau pernah tidak sukses. Nah, contoh ketidaksuksesan bisa dilihat di sini ya. Dia belajar pernah gagal dalam ujian masuk di sekolah teknik di Jerman. Ya, dia gagal dalam ujian masuk, terus dia gigih, dia tidak putus asa, namun dia tetap melanjutkan perjalanan dan usahanya itu dengan jangan biarkan sejarah masa lalu membunuh takdir masa depanmu. Maka dia ingin memiliki masa depan yang cemerlang, maka dia tekun dengan segala keinginannya, terus kegagalan itu tidak membuat dia putus asa. Nah, akhirnya kegagalan itu sebenarnya membuat kita lebih matang dalam hal segala ujian dan cobaan. Dan setelah terjatuh, akhirnya kita akan mensyukuri bahwa apa yang dia peroleh, kesuksesan yang dia peroleh merupakan buah dari usaha yang terus-menerus dan ketekunan yang tiada henti. Itu dari inspirasi dari seorang tokoh yang jenius namanya Albert Einstein. Maka kita patut bersyukur juga bahwa ketabahan perlu dalam hal mensyukuri nikmat anugerah dari Tuhan. Ku
bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ya, ada yang menarik dari video ini. Ada rencana yang Dari suara indah ini, indah ada kekurangan fisik Kau dalam berikan pribadinya. bagiku. Ku bersyukur Bisa kalian baca, selalu ini biografi yang menyanyi dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Itulah anak-anak, kita harus memiliki sikap syukur pada Tuhan bahwa kita diberikan kelebihan, banyak talenta, fisik kita sangat sempurna, tidak seperti yang kita tidak inginkan. Jadi kita patut bersyukur pada Tuhan. Nah, berikutnya, kalau kita masih mengalami kekurangan, kesendirian, kegalauan, atau kegagalan, ini ada tips dalam hal Injil bacaan yang akan meneguhkan kita supaya kita dapat percaya dan berdaya juang. Kita buka di Matius 11 ayat 11:28 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Maka kalau kita masih mendapatkan kegalauan, mungkin merasa gagal,
Yakinlah Tuhan akan mendampingi kita, percaya Tuhan akan mendorong usaha-usaha kita, mengatasi persoalan hidup kita, supaya kita akan selalu percaya dan selamat kepada pangkuan Tuhan sendiri. Itu ya, semoga kita semua tetap bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan pada kehidupan kita. Baiklah anak-anak, tadi penugasan refleksi PKT pada pertemuan tema kedua ini. Apa penugasannya? Yang pertama, tulislah pengalaman kalian dalam menghadapi suatu kesulitan yang besar, yang sangat spesifik atau yang sangat membekas dalam ingatan kalian. Pernah mengalami kesulitan apa, terus akhirnya dapat mencapai keberhasilan. Boleh nanti dalam keberhasilan dalam keluarga, atau prestasi di sekolah, maupun di masyarakat. Itu saya ambil dari buku PKT di halaman 15, sama penugasannya sama. Namun perlu dilampirkan satu buah bukti foto yang telah kalian usahakan, atau keberhasilan kalian, atau bukti kesuksesan kalian dalam usaha berjuang, yaitu bisa berupa piala, atau piagam, atau rapot, atau penghargaan lain. Itu bukti daya juang usaha kalian akhirnya mendapatkan prestasi, atau keberhasilan, atau kesuksesan, minimal di lingkungan sekolah atau keluarga. Itu anak-anak tetap berjuang dalam kehidupan kita, dan ke depan banyak sekali tantangan untuk kita tetap akan selalu berjuang. Yakinlah kita tetap berpasrah pada Tuhan, kita tetap memohon berkat Tuhan untuk diberikan kekuatan menghadapi segala persoalan. Dan jangan lupa pesan dari Bu Tejo, tetaplah menjadi manusia, anak-anak yang solutif. Semangat dan tetap berjuang.